Laporan Praktikum Agroklimatologi Growing Degree Days atau GDD. Nama Davina Ramadhani dengan NIM 2502006. Dosen pengampu Cisalmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama suhu. Suhu berperan dalam mengatur berbagai proses fisiologis tanaman, seperti perkecapahan, pembentukan daun, pembungaan, hingga pemasakan buah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat menggambarkan hubungan antara suhu dan pertumbuhan tanaman secara lebih akurat. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Growing Degree Days atau GDD atau satuan panas tumbuh, yaitu metode yang menghitung akumulasi suhu efektif yang diterima tanaman selama masa pertumbuhannya. Nilai GDD dapat digunakan untuk memperkirakan tahapan perkembangan tanaman berdasarkan kebutuhan panas setiap jenis tanaman, sehingga lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan umur tanaman dalam satuan hari. Yati et al. 2024. Perkembangan teknologi pertanian dan meningkatnya variabilitas iklim menjadikan metode Growing Degree Days semakin penting dalam mendukung kegiatan budidaya tanaman. Informasi GDD dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan waktu tanam, fase pertumbuhan, hingga waktu panen sehingga membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Selain itu, metode ini juga banyak digunakan dalam penelitian pertanian untuk menganalisis pertumbuhan berbagai komoditas pada kondisi lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep Growing Degree Days menjadi dasar yang penting dalam analisis pertumbuhan tanaman berbasis suhu. Muhammad 2025. Tujuan GDD pada kelapa sawit bertujuan untuk menghitung akumulasi suhu lingkungan guna menganalisis pengaruhnya terhadap fase vegetatif dan generatif tanaman, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan serta mengoptimalkan jadwal panen di perkebunan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan diantaranya tali rafia, aplikasi cuaca pada handphone untuk mengukur suhu, penggaris, dan kap plastik untuk mengambil air. Bahan yang digunakan yaitu bibit kelapa sawit pre-nursery dan juga air untuk menyiram tanaman. Berikut merupakan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan suhu harian selama 31 hari menggunakan metode Growing Degree Days atau GDD, diperoleh nilai GDD harian berkisar antara 11 sampai 14,5 derajat Celcius hari, dengan nilai akumulasi GDD sebesar 353 derajat Celcius hari pada akhir periode pengamatan. Perhitungan dilakukan dengan rumus yang sudah ditetapkan, dengan suhu dasar atau base temperature sebesar 15 derajat Celcius, yang merupakan suhu minimum bagi pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Nilai GDD menunjukkan besarnya akumulasi energi panas yang diterima tanaman selama periode pertumbuhan. Semakin besar nilai GDD yang terakumulasi, semakin besar pula peluang tanaman menjalankan proses fisiologi seperti fotosintesis, pembelahan sel, pemanjangan sel, dan pembentukan organ baru. Selama kondisi lingkungan lainnya seperti air dan unsur hara tersedia dalam jumlah yang cukup. Shimamura et al. 2022. Data menunjukkan bahwa suhu maksimum harian berkisar 27 sampai 33 derajat Celcius, sedangkan suhu minimum berkisar 23 sampai 27 derajat Celcius. Rentang suhu tersebut masih berada pada kisaran optimum
pertumbuhan bibit kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan nilai GDD harian relatif stabil, yaitu sekitar 12-14 derajat Celcius sehari. Pada hari ke-23, 24, 26, dan 27 tidak terdapat data suhu karena kendala PAMGET dan BMKG, sehingga nilai GDD pada hari tersebut dianggap nol dan tidak menambah akumulasi GDD. Walaupun demikian, setelah data pengamatan kembali tersedia, akumulasi GDD kembali meningkat hingga mencapai 353 derajat Celcius hari pada hari ke-31. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan tanaman merupakan hasil dari akumulasi suhu efektif selama masa pertumbuhan, bukan hanya dipengaruhi oleh suhu pada satu hari tertentu. Hasil pengukuran pertumbuhan bibit menunjukkan adanya peningkatan tinggi pada seluruh bibit. Bibit pertama mengalami pertambahan tinggi 3 cm, yaitu dari 36 cm menjadi 39 cm. Bibit kedua bertambah 4 cm, yaitu dari 31 cm menjadi 35 cm. Sedangkan bibit ketiga bertambah 1,5 cm, yaitu dari 33,5 cm menjadi 35 cm. Berdasarkan data tersebut, bibit kedua menunjukkan pertumbuhan tinggi paling besar, sedangkan bibit ketiga mengalami pertumbuhan paling rendah. Perbedaan laju pertumbuhan antar bibit merupakan kondisi yang umum terjadi karena setiap tanaman memiliki kemampuan fisiologis yang berbeda dalam memanfaatkan energi panas hasil akumulasi GDD. Selain itu, faktor genetik, kondisi media tanam, ketersediaan air, efisiensi penyerapan unsur hara, serta kondisi perakaran juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman meskipun berada pada lingkungan yang sama. Sadikin et al. 2022. Selain tinggi tanaman, pertumbuhan vegetatif juga diamati melalui jumlah daun. Bibit pertama mengalami penambahan 2 helai daun, yaitu dari 7 menjadi 9 helai. Bibit kedua bertambah 2 helai daun, sedangkan bibit ketiga mengalami penambahan paling besar, yaitu 3 helai daun, dari 5 menjadi 8 helai. Penambahan jumlah daun menunjukkan bahwa proses pembentukan daun baru berlangsung dengan baik selama periode pengamatan. Daun merupakan organ utama fotosintesis, sehingga semakin banyak jumlah daun, semakin besar kemampuan tanaman menangkap cahaya matahari dan menghasilkan fotosintat yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pertumbuhan batang, akar, maupun pembentukan daun berikutnya. Menariknya, bibit ketiga meskipun memiliki pertambahan tinggi paling rendah justru menghasilkan jumlah daun paling banyak. Jika dibandingkan antara nilai akumulasi GDD dengan parameter pertumbuhan bibit, terlihat adanya hubungan yang positif. Akumulasi GDD sebesar 353 derajat Celcius sehari mampu mendukung pertumbuhan vegetatif seluruh bibit kelapa sawit yang ditandai dengan meningkatnya tinggi tanaman sebesar 1,5-4 cm dan penambahan jumlah daun sebanyak 2-3 helai. Hal tersebut sesuai dengan konsep growing degree days yang menyatakan bahwa perkembangan tanaman lebih dipengaruhi oleh akumulasi suhu efektif dibandingkan lamanya waktu pengamatan. Energi panas yang terus terakumulasi digunakan tanaman untuk mempercepat aktivitas metabolisme, pembelahan sel, pembentukan jaringan baru, serta perkembangan organ vegetatif. Namun demikian, besarnya respon pertumbuhan tetap dipengaruhi oleh faktor lingkungan lainnya, sehingga tanaman dengan nilai GDD yang sama belum tentu menunjukkan pertumbuhan yang identik. Nugroho et al. 2022. Kesimpulan, secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa metode growing degree days dapat digunakan sebagai indikator perkembangan bibit kelapa sawit karena mampu menggambarkan hubungan antara akumulasi suhu dengan pertumbuhan tanaman. Nilai akumulasi GDD sebesar 353 derajat Celcius hari selama 1 bulan pengamatan telah mampu mendukung peningkatan tinggi tanaman dan jumlah daun pada seluruh bibit yang diamati. Dengan demikian, parameter GDD dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam memprediksi laju pertumbuhan tanaman serta membantu menentukan waktu pemeliharaan maupun evaluasi perkembangan bibit pada fase pembibitan kelapa sawit. Berikut merupakan daftar pustaka dari sumber yang digunakan.
Terima kasih semuanya.